ini bersama saya Vira dari Gamal Institute di acara talk show Mencari Pekebun Seksi. Makasih banyak atas waktunya udah mau wawancara online bersama saya ya Pak. Ya, terima kasih sama saya. Ya, saya senang banget loh Pak bisa wawancara Bapak. Oh iya Pak, pertanyaan pertama nih Pak, sekarang usaha yang Bapak jalani itu seperti apa yang Bapak kelola saat ini? Memang saya kesehariannya itu memang berbisnis di bidang sektor pertanian, namun di samping itu juga kita juga kembangkan beberapa produk pendukungnya untuk segmen kimia pertanian. Namun demikian saya lebih fokus kepada sektor perbenihan. Dalam hal ini untuk produksi tanaman kelapa sawit dan tanaman karet ya. Kalimantan Selatan ada dua hal komoditi unggulan yang saat ini sedang lagi giat-giatnya dikembangkan untuk di Kalimantan Selatan. Ya, jadi ada dua hal tersebut yang mungkin untuk komoditi yang saat ini kita kembangkan untuk di Kalimantan Selatan terutama. Jadi di dua komoditi di Kalimantan Selatan ya Pak ya? Iya. Lalu awal mulanya gimana sih Pak Bapak bisa mulai usaha Bapak saat ini? Ya, memang usaha ini sudah lama kita geluti ya, tepatnya itu lebih kurang 7 tahun yang lalu kita sudah mulai kembangkan. Namun demikian ini juga ada pasang surutnya produksi. Namun demikian yang menjadi permasalahan di kita untuk pengembangan produksi bibit ini adalah kendala pemasaran dan permintaan pasar. Jadi ya mungkin dua hal itu ya. Kenapa sejak kapan itu mungkin pertanyaannya bicara tentang memulainya itu mungkin dari segi hitungan waktu sudah 7 tahun yang lalu. Ya, namun demikian kita melihat momen ya, artinya timing yang tepat untuk memproduksi jenis dengan jumlah yang tertentu. Di produktivitas kita itu, produksi kita itu disesuaikan dengan permintaan pasar biasanya. Jadi kita tidak bisa bisnis bibit ini gambling, produksi saja tanpa ada tahu jelas kemana pemasaran yang nanti kita akan kita jual untuk produksinya gitu. Yang jelas permasalahan terbesar yang kita hadapi di dalam bisnis perkebunan adalah bagaimana memplanning atau merencanakan satu produksi dengan waktu tertentu, dengan umur tanaman, sehingga produk yang kita barang atau jenis bibit yang kita produksi ini pada sampai batas umurnya itu sudah bisa terjual ya. Karena kalau tidak demikian, saya rasa sangatlah berisiko besar bagi seorang produsen untuk tanaman, tidak hanya untuk tanaman perkebunan saya pikir, jadi untuk semua jenis tanaman yang umurnya sudah ditentukan oleh usia produktif untuk sejenis tanaman gitu. Jadi kuncinya ada dua hal ya, bagaimana kita merencanakan satu produksi dengan jenis yang laku atau merupakan satu permintaan pasar. Yang selanjutnya adalah jangka panjang, long term. Jadi jangka panjangnya itu bibit yang secara berkesinambungan itu terus dibutuhkan baik pasarnya pre-market atau pasar bebas maupun permintaan stakeholder atau pengguna-pengguna yang berhubungan langsung dengan budidaya tanaman perkebunan. Lalu ada nggak sih Pak pengalaman yang menarik gitu atau yang unik selama Bapak menjalankan usaha Bapak ini? Menarik mungkin dari sisi kalau pas kita bikin ya atau kita produksi itu jumlahnya sesuai, kita bisa penuhi kebutuhan sesuai dengan permintaan, mungkin itu hal yang menarik buat kita dari sisi produksi. Tetapi ada hal yang sangat menyedihkan mungkin ya di saat kita produksi menunggu pembeli atau pasar yang tidak pasti, sehingga kita ini berjalan waktu terus sampai pada fase bibit yang mungkin secara bahasa teknisnya itu kadaluarsa, tidak ada pasar. Nah disitulah mungkin masa atau fase kita menghadapi kesedihan yang mendalam dari seorang produsen ataupun seorang penangkal. Dengan demikian ini adalah satu cobaan yang berat bagi kami karena itu adalah trauma yang mendalam. Apabila bibit yang kita produksi tidak laku, untuk produksi berikutnya saya pikir ada semacam shock ya.
Ini kalau saya bikin lagi dengan jumlah yang besar, jangan-jangan nggak laku lagi begitu. Iya Pak. Ini yang mungkin harus kita selalu ingat dan selalu kita hitung ya dalam memproduksi satu produk bibit ya. Kan itu pengalaman menarik dan sedih ya Pak ya. Kalau yang unik yang masih terngiang-ngiang nih sama Bapak sampai sekarang ada gak gitu Pak? Yang unik ya mungkin dari kebiasaan yang jarang kita temukan. Misalnya ada persentase pertumbuhan yang kita produksi yang tadinya rata-rata 75-80%, dia bisa menjadi 100% atau 90 sekian persen ya. Itu hal unik yang mungkin secara matematis kita bisa menghitung. Yang tadinya kita sudah bisa berbuat lebih dari untuk tanaman ya. Nah, perlakuan itu yang menjadi ilmu baru buat kita, yang secara pengetahuan kita dapatkan dari pengalaman, yang secara teoritis di beberapa referensi atau literatur tidak temukan. Cuman kita selalu mencoba dengan perlakuan-perlakuan yang kita lakukan sehingga itu bisa menambah persentase tumbuh. Nah, kunci suksesnya bibit itu adalah bagaimana kita menekan tingkat kematian, memperbesar atau mempertahankan persentase tumbuh yang layak dan ideal ya. Iya betul Pak. Kan sekarang lagi ada COVID-19 kayak gini Pak. Ada nggak sih kayak dampaknya terhadap usaha yang Bapak jalanin? Secara ekonomi memang sangat berpengaruh ya, tidak hanya sektor usaha ini, tapi memang dilema memang kondisi seperti ini ya. Satu sisi kita masih ketergantungan dengan pengadaan pemerintah. Ya kita tahu sendiri bahwa untuk sekarang anggaran pemerintah banyak dipangkas untuk kegiatan-kegiatan kesehatan, terutama penanganan COVID-19 ini ya. Sehingga yang dampak secara langsung kita rasakan adalah minimnya atau sedikitnya permintaan dikarenakan berubahnya program atau perencanaan yang awalnya sudah disetting, disiapkan, terus tahu-tahu dalam perjalanan dikurangi, bahkan dihilangkan ya. Nah, di sini yang menjadi permasalahan sangat berat buat kami ya, karena kami memproduksi itu kan tidak harus ada permintaan baru diproduksi, tapi diproduksi dulu, baru jeda waktu 6 bulan ataupun 3 bulan berikutnya baru ada permintaan. Karena ini barang yang tidak pabrikan ya. Kalau pabrikan kita buka pesanan mungkin dalam waktu 3 minggu sudah ada. Tapi kalau benih atau bibit ini kan memang harus kita produksi duluan dengan perencanaan yang sudah mungkin kita ketahui ataupun belum. Tapi pada perjalanannya ini dibatalkan akibat dari adanya wabah pandemi seperti ini. Nah itu yang sangat-sangat sangat terasa langsung secara kita. Makanya kami kemarin ada beberapa saat juga mengusulkan supaya sektor perkebunan terutama benih ini ya, kalau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sepertinya harus diprioritaskan untuk tidak di-delete dari penganggaran ataupun perencanaan pembangunan perkebunan gitu. Selanjutnya tuh ada nggak sih Pak, apa sih Pak strateginya bisa sampai saat ini, dan terutama kan sekarang lagi COVID kayak gini tuh strateginya tuh apa Pak supaya bisa tetap bertahan di keadaan kayak gini, atau sampai Bapak bisa mencapai saat ini tuh kayak gimana strateginya tuh Pak? Hal yang mungkin sederhana ya, yang artinya berdasarkan kemampuan yang kita lihat di lingkungan kita tersendiri. Dampak yang terjadi di daerah itu tentunya bervariasi ya. Yang saat ini mungkin kita alami di Kalimantan Selatan itu memang terasa, tetapi untuk benih ya, bibit masih kita masih bisa kita arahkan pemasaran itu untuk sektor-sektor yang komoditi perkebunan, tetapi masih bisa digunakan untuk sektor tambang terutama seperti karet, itu bisa menjadi komoditi perkebunan, tetapi nanti bisa menjadi komoditi untuk reklamasi, untuk tambang, terus rehabilitasi hutan. Nah, artinya bibit ini bisa masih kita tawarkan
tetapi pola pengembangannya sudah ke sektor lain. Nah, namun demikian serapannya setidaknya mengurangi minimal bisa mengembalikan biaya produksi ataupun bertahan untuk biaya operasional selama menunggu masa pandemi ini gitu. Itu sih Pak dari pertanyaan dari kami itu aja. Tapi Bapak ada nggak sih mau nambahin apa lagi gitu? Jadi sebelumnya saya atas nama pengurus Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia, kebetulan kami juga sekretaris di wilayah Kalimantan Selatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Gamal Institute ya, dalam hal ini sudah mewadahi kami dalam satu asosiasi. Ini sangat berdampak positif bagi kami sehingga kami bisa sharing informasi, kami bisa bertukar pikiran tentang sektor pengembangan komoditi yang lagi saat ini gitu. Memang ini harus kita pertahankan ya hal-hal seperti ini, karena memang kebersamaan itu akan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi ya. Namun demikian mungkin yang terpenting bagi kita adalah bagaimana tetap yakin, tetap semangat, bahwa saya pikir benih ataupun pengembangan perkebunan ini tidak akan berhenti sampai di sini, dan kami tetap optimis walaupun saat ini kita mengalami masa yang cukup sulit dari adanya pandemi ini. Namun demikian kita tetap yakin bahwa ini hanya sifatnya sesaat, dan produksi perkebunan ini tetap akan terus berkembang, sehingga kita menyarankan kepada kawan-kawan penangkar, terutama ke pribadi saya sendiri, yakinlah bahwa sektor ini masih akan menjadi sektor andalan kita ke depan, dan akan membuat kita lebih lebih baik lah dari saat ini begitu. Amin. Iya, terus ada gak sih Pak pesan-pesan untuk anak-anak muda yang generasi sekarang tuh agar supaya tertarik gitu Pak di bidang perkebunan? Pesan-pesannya apa dari Bapak gitu? Iya, memang sektor pertanian ini memang bisa divariasikan dengan bagaimana menarik generasi muda atau anak-anak milenial ini untuk lebih giat di dalam mencintai perkebunan, terutama dengan acara ngopinya ya. Mungkin kopi adalah komoditi andalan perkebunan yang sampai hari ini masih digandrungi oleh anak-anak muda. Namun demikian mereka tidak mengetahui bagaimana cara produksinya, bagaimana cara mendapatkan sehingga mereka bisa menikmatinya saja. Saya pikir mereka bisa melihat itu sebagai satu proses yang panjang, sehingga pada hari ini mereka bisa menikmati duduk santai di kafe. Iya benar Pak. Waduh Bapak, makasih banget ya Pak atas waktunya. Seneng banget loh Pak, saya bisa ngobrol-ngobrol sama Bapak. Ya, terima kasih sama-sama atas kesempatan ini. Semoga kita tetap bersemangat, tetap jaya. Perkebunan itu harus terdepan, karena kita yakin apa yang kita konsumsi hari ini untuk terutama komoditi untuk yang diminum itu masih dari sektor perkebunan. Ya air kelapa, yaitu coklat, yaitu kopinya sendiri, maupun teh ataupun sejenisnya. Terima kasih Mbak Vira. Dengan demikian, ini wawancara dari kami. Makasih banyak Pak atas waktunya. Makasih udah memberikan pesan kepada anak-anak muda. Sama-sama. Sekian untuk talk show hari ini. Sampai jumpa di episode